Tadi lagi saya bilang ya, kayak gitu. Bu, saya bisa membuat kue seperti ini. Bu, saya bisa membuat kue ini. Selesai, kata bapak. Selesai. Dari dia berhasil. Enggak. Di pendidikan itu bukan seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menceritakan bagaimana cara membuat ini sampai jadi, kamu belum belajar. Kalau hanya memperlihatkan hasilnya saja, berarti kamu belum belajar. Ceritakan cara membuatnya, bagaimana kue ini bisa jadi. Itu baru belajar. Nah, oke, prosesnya. Nah, berhitung juga sama. Kalau tidak tahu konsep hitungnya, nah berarti kamu belum bisa menghitung. Gitu ya, belum bisa menghitung. Apalagi diterapkan, diaplikasikan dalam konteks abstrak atau nyata. Itu dan ini jarang sekali dilakukan di kelas. Oke, jarang sekali dilakukan di kelas. Konsep nyata tahu ya seperti ini. Atau dalam metode pembelajaran itu disebutnya CPL, kontekstual teaching and learning. Contoh menghitung ini ukuran kelas ini berapa sih? Nah, itu ya berapa kali berapa. Kalau ada kita mau memberi keramik dengan ukuran sekian, berapa keramik yang dibutuhkan? Nah, siswanya akan menghitung keramik sekian. Oh, ini apa namanya? Ukurannya sekian. Lalu itu berapa keramik kalau kelas ini? Ya, kalau misalkan ruangannya sebesar lapangan sepak bola, berapa butuh keramik? Nanti itu sudah apa kontekstual ya, yang nyata. Oke, nah ini level yang paling dasar yaitu understanding. Jadi ini yang paling dasar gitu ya. Mengingat, mengidentifikasi, klarifikasi, menghitung, mengambil, memperoleh, mengukur. Kemudian ada level yang selanjutnya yaitu mengaplikasikan, applying, ya. Memilih, menyatakan, menerapkan. Okay. Selanjutnya adalah ini, riset, yaitu menganalisis, melakukan, mengevaluasi, menentukan dan membuat justifikasi. Seperti apa contohnya? Nanti kan kita perlihatkan contohnya ya. Ini level riset ya. Nah, contoh. Level kognitif semakin tinggi membuat keputusan yang lebih kompleks. Contoh, yang level yang paling rendah 50 tambah 25 sama dengan berapa? Titik-titik gitu ya. Nah, soalnya kalau masuk ke level berikutnya, jadi gini, petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, ini udah level selanjutnya. Tidak seperti ini, sudah ada literasinya. Masuk ke level berikutnya lagi, Ali menggunakan keluarga untuk menjumlahkan 50 tambah 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Jadi hasil itu berapa? Tapi ternyata dia salah menggigit angka. Kira-kira berapa sih yang selanjutnya kalau sudah 35 tambah berapa yang hasilnya sekian? Ini selanjutnya level. Baru menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan 50 tambah 25. Tetapi 25 pada kalkulator baru rusak. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan baru untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 tambah 25? Sudah terkena krisis. Oke. Ini level yang tertinggi. Baru menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan 50 tambah 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator baru rusak. Baru bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa baru tetap dia dapat menggunakan kalkulator rusak miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan alasannya. Apakah dia hanya menjelaskan saja? Tidak. Dia harus mencoba kan gitu. Harus mencoba kalkulatornya. Baru dia bisa menjelaskan. Oh dia benar. Bisa pakai ini. Ya. Kalau dia bisa dia menjelaskan, dia bisa
bisa dipakai tanpa menjelaskan bohong, bukan logika di situ. Ya, ini level selanjutnya ini probabilitas. Oke. Paham di sini ya, betul ya? Ini bukan matematika saja, bukan bahasa Indonesia saja. Seluruh mata pelajaran kita harapkan seperti ini proses seperti ini. Oke, contoh pembelajaran. Kita masuk ke contoh pembelajaran tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ada guru matematika di sini? Ya, oke. Karena saya nggak paham matematika. Oke, kita coba ya. Nah, ini untuk yang apa? Kurikulum 13 ya. Oke, jadi ada KD. Nah, KD-nya menjelaskan melakukan operasi hitung bulat pecahan memanfaatkan berbagai sifat operasi, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Oke, contohnya ini. Ini RPP-nya, contohnya ini. Nah, tentukan body mass index atau BMI tiap anggota kelompok. Jadi dibagi kelompok. Kemudian kategorikan berdasarkan tabel di bawah ini. Ini kelompoknya kalau lebih dari BMI-nya lebih dari 30 bersama dengan obesitas. Kategorinya kelebihan dan badan tingkat berat. Ini tentang tabel BMI-nya. Nah, ini kalkulator hitungnya. Nah, jadi cocokkan hasil perolehan BMI yang anggota kelompokmu dengan menggunakan kalkulator BMI ya. Jadi nanti dia akan nanya-nanya, kamu berapa berat ini? Kamu berapa? Nanti masukkan ke sini. Lalu masukkan ke orang-orang. Nah, ini hanya bilangan bulat dan pecahan. Berkaitan sekali. Ini ada bilangan bulat dan pecahan. Oke, selanjutnya tentukan basal tabel rate yang anggota kelompokmu untuk memperhatikan tabel level aktivitas fisik di bawah ini. Ini soal yang sama, tapi bentuknya yang berbeda. Oke, selanjutnya baru diberikan tabel ini dibagi ke kelompok bagi ini. Ini tabel tentang kalori makanan, sayuran, atau minuman dan buah-buahan. Dia membaca, setelah itu Bapak Ibu kasih soal. Contoh lagi. Desain menu pagi, sarapan pagi yang kamu ingin sesuai dengan jumlah kalori dalam sehari yang dibutuhkan tiap anggota kelompokmu. Dia akan melihat ini tabelnya. Dia akan memilih makanan apa saja, buah-buahan apa saja yang kira-kira sesuai. Nah, tabelnya dia akan balik-balik ke sini, tidak boleh memberlebihi, gitu ya. Tidak boleh memberlebihi. Jadi nyambung. Desain makan siang, desain menu makan malam. Nanti akan menuliskan setiap anggota kelompoknya apa saja. Setelah itu masuk lagi menarik kesimpulan. Dapatkah kamu menemukan menu berbeda dalam kandungan kalori yang sama untuk setiap makan pagi, siang, dan malam yang sudah kamu rancang sebelumnya? Nanti baru direfleksi, dipresentasikan. Oke, manfaatnya hal menarik dari pekerjaan. Nah, jadi seperti ini.